Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu Rina Aryani SEM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmadini Irianto dengan NIM 1910115051 dan rekan saya Evi Rahmawati dengan NIM 044, Rizky Prayustin dengan NIM 063, Hairus Firjatullah 072 dan Hafiz Ahmad 075. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Nah, untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini ya. Sebelum masuk kepada pembahasan, yang perlu kita ketahui bahwa diagram organisasi sangat penting untuk membantu mencapai target atau tujuan perusahaan lebih cepat. Pada traditional chart, piramida dengan top manajemen di bagian paling atas, sedangkan pelanggan berada di bagian paling bawah. Namun, ini merupakan bentuk yang usang dan telah ditinggalkan, karena saat ini perusahaan sudah mulai sadar akan pentingnya pelanggan. Dan pada modern chart, diagram organisasi lebih berorientasi kepada pelanggan. Kini pelanggan ditempatkan di sekeliling orang garis depan, menengah, dan manajer puncak. Sehingga setiap kebijakan pastilah mengakomodir kepentingan pelanggan. Pada umumnya, dasar dari orientasi pemasaran adalah menciptakan hubungan pelanggan yang kuat. Suatu bisnis dapat dikatakan sukses bila berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Sedangkan makna dari customer value adalah total manfaat yang diterima oleh customer, baik tangible yang berwujud ataupun intangible yang tidak berwujud, dikurangi dengan pengeluaran yang dikorbankan. Dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat diketahui customer satisfaction atau tingkat kepuasan pelanggan. Pada dasarnya, rantai nilai atau value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi, yang terdiri atas R&D atau Research and Development, Design, Supply, Production, Marketing, Distribution, dan Customer Service. Oke, berikutnya nilai persepsi pelanggan merupakan selisih antara penilaian pelanggan positif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Yang pertama, total manfaat pelanggan merupakan kumpulan manfaat yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran, yakni manfaat produk, manfaat jasa, manfaat personal, dan manfaat citra. Yang berikutnya ada total biaya pelanggan, merupakan kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan memikirkan suatu penawaran pasar, yaitu biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologis. Oke, next. Nilai yang dipresentasikan pelanggan. Harapan pelanggan diperoleh melalui yang pertama, pengalaman membeli masa lalu, yang kedua, rekomendasi teman atau kolega, yang ketiga, informasi dari janji pemasar dan pesaing. Oke, next. Yang berikutnya ada menghantarkan nilai pelanggan. Yang pertama, loyalitas, komitmen yang dipegang secara mendalam untuk tetap membeli kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski mengaruh situasi dan usaha pemasaran berhasil menyebabkan penilai beralih. Yang kedua, proporsi nilai. Proporsi nilai adalah pernyataan tentang pengalaman yang akan didapatkan pelanggan dari penawaran pasar, perusahaan, dan dari hubungan mereka dengan pemasok. Yang berikutnya, sistem pengantar nilai meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses dan menggunakan penawaran. Total kepuasan pelanggan dibagi 3. Jika kinerja lebih dari ekspektasi sama dengan tidak puas. Jika kinerja sama dengan ekspektasi sama dengan puas. Jika kinerja lebih dari ekspektasi itu sangat puas. Dan ekspektasi terlalu tinggi, pelanggan kecewa. Jika ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak menarik cukup pembeli. Selanjutnya ada mengamati kepuasan pelanggan. Yang pertama ada menyediakan media, mengekspresikan kebutuhan, persepsi, dan keluhan pelanggan. Dan selanjutnya ada pembelajaran misterius, tingkat kehilangan pelanggan, dan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Selanjutnya ada nilai seumur hidup pelanggan. Nilai yang diwakili pelanggan untuk perusahaan selama seluruh periode menjadi pelanggan di perusahaan itu. CLV mencakup semua transaksi moneter yang telah dibuat hingga saat ini atau yang disebut probabilitas pelanggan yang telah diberikan pelanggan kepada perusahaan serta semua yang berpotensi dihasilkan di masa depan. Baik, ke
Customer Relationship Management merupakan sistem dan proses yang dimiliki bisnis untuk mengukur dan meningkatkan cara perusahaan berinteraksi dan memengaruhi pelanggan. Tujuan dari Customer Management Relationship ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang cukup tentang pelanggan dan menggunakannya dengan cukup baik untuk meningkatkan interaksi positif pelanggan dengan perusahaan, sehingga meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada cara untuk meningkatkan nilai basis pelanggan. Yang pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Yang ketiga, melakukan potensi pertumbuhan setiap pelanggan melalui pangsa dompet atau share of wallet, penjualan silang atau cross-selling, dan penjualan ke atas atau upselling. Lalu, membuat pelanggan berlaba rendah lebih menguntungkan atau menghilangkan mereka, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perusahaan dapat membangun loyalitas dengan pelanggan. Yang pertama, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan program loyalitas seperti program frekuensi atau penghargaan kepada pelanggan dan juga program keanggotaan klub. Yang ketiga, mempersonalisasikan pemasaran. Dan yang keempat, menciptakan ikatan institusional. Selanjutnya ada database pelanggan dan pemasaran database. Database pelanggan atau customer database adalah kumpulan informasi yang komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran seperti mengembangkan arahan kualifikasi, penjualan produk atau jasa, atau memelihara hubungan dengan pelanggan. Kemudian ada pemasaran database atau database marketing, merupakan suatu proses untuk membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan dan database lain-lain seperti produk, pemasok, atau penjual perantara untuk menghubungi, berinteraksi, dan membangun hubungan pelanggan. Kelemahan pemasaran database yaitu yang pertama, proses membangun dan mempertahankan database pelanggan memerlukan investasi yang besar dalam piranti keras komputer. Kemudian yang kedua, sulitnya membuat semua orang dalam perusahaan agar berorientasi pada pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Yang ketiga yaitu, tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan perusahaan. Beberapa pelanggan tidak suka apabila perusahaan mengumpulkan begitu banyak informasi pribadi tentang mereka. Kemudian, yang keempat yaitu asumsi di belakang Customer Relationship Management yang tidak selalu benar. Kemudian selanjutnya mengenai studi kasus tentang loyalitas pelanggan. Studi kasus yang kami angkat yaitu mengenai salah satu produk air minum dalam kemasan yaitu Aqua. Aqua namanya saja sudah menjadi kategori suatu komoditi alias generik. Di satu sisi, ini tanda bahwa Aqua telah memiliki brand equity yang sangat kuat. Terkait dengan kualitas produk, bahwa setiap produk Aqua telah melewati proses quality control yang sangat ketat, dimulai dari hulu ke hilir untuk lebih memberikan keyakinan pada konsumen akan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, Aqua pun gencar melakukan aktivitas komunikasi kepada seluruh lapisan pelanggannya. Baik kalangan milenial ataupun generasi Y belum sepenuhnya menyadari sejarah Aqua. Mereka mengenal, tetapi kedekatan emosionalnya belum terbentuk. Nah, saat menghadapi kalangan milenial saat ini, Aqua lebih memfokuskan kanal komunikasinya ke media digital. Nah, misalnya Aqua mengkampanyekan Temukan Indonesiamu yang bertujuan untuk mengajak anak muda agar kembali mencintai Indonesia. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian seperti yang tertera dalam layar presentasi. Pertanyaan pertama terkait dengan database pelanggan. Database pelanggan itu sendiri adalah kumpulan data yang relevan terkait dengan informasi yang dikumpulkan dari masing-masing pelanggan yang ada dan potensial. Daftar pelanggan potensial digunakan untuk meningkatkan penjualan. Hal ini dapat menghasilkan lebih banyak prospek dan lebih banyak transaksi. Pemasaran dan penjualan dapat ditingkatkan dengan bantuan database pelanggan. Lalu kaitan dengan investor adalah tentang bagaimana
kita dapat meningkatkan transaksi penjualan yang terjadi dan hasil bersih atau laba dari semua kegiatan bisnis, tentunya harus kita laporkan pada laporan keuangan dengan baik dan benar. Karena masalah kepentingan dari para pemegang saham terwakili dalam sebuah laporan keuangan audit internal dan juga eksternal, sehingga laporan keuangan perusahaan sudah seharusnya diaudit untuk dapat menarik minat investor dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut. Di zaman digital ini penting untuk dipahami bahwa brand community secara tidak langsung sebenarnya sudah terbentuk di media sosial. Brand community adalah alat bisnis yang ampuh. Melalui pembentukan brand community, perusahaan akan memahami apa saja kebutuhan konsumen. Hal ini berlangsung dengan strategi produksi untuk menghasilkan produk yang diminati pasar. Brand community juga berperan besar dalam membangun kepercayaan serta jaringan baru. Ini artinya membuka peluang yang lebih luas untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan, meningkatkan branding bisnis, serta peluasan pasar yang lebih pasif. Sedangkan konsumen yang sudah loyal akan meningkatkan brand loyalty. Otomatis brand awareness bisa pun mengalami peningkatan dan bisa sekaligus diikuti peningkatan penjualan. Baik, di sini kami akan menjelaskan pertanyaan nomor 3 mengenai bagaimana insight dari menanti dapat melambung tinggi meskipun brand tersebut belum launching. Nah, sekilas info dulu, menanti merupakan brand yang dimiliki oleh Jerome Pauline yang merupakan YouTuber sekaligus selebgram yang memiliki segudang prestasi dan sedang menempuh pendidikannya melalui beasiswa di Jepang. Seperti yang sudah dijelaskan sekilas tadi, bahwa owner dari menanti sudah memiliki community sendiri sehingga lebih mudah untuk ia memasarkan produk ataupun mempromosikan produk tersebut. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa brand community adalah sebuah ikatan yang bukan secara geografis tapi secara penggemar, dan ia rela untuk melakukan atau mendukung segala yang dilakukan oleh orang yang ia sukai atau yang ia gemari. Seperti contohnya di sini adalah Jerome Pauline, sehingga ketika menanti dikeluarkan oleh Jerome Pauline, meskipun di sini belum launching posisinya, penggemar dari Jerome Pauline yang sudah membentuk community beramai-ramai untuk meramaikan Instagram dari menanti tersebut, sehingga insight dari menanti juga semakin naik. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ila yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan tugas ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada teman-teman sekalian. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.